welcome back to my channel. Ini tanggal 25 Desember, saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember tahun 2023, hari Senin ya guys. Dan saya mengucapkan selamat hari raya, selamat Natal, selamat Merry Christmas 2023 di tahun 2023, Natal yang terakhir di Natal yang terakhir di tahun 2023 guys. Nah, sekarang saya mengucapkan semuanya yang merayakan umat Kristiani yang merayakan Natal mengucapkan Merry Christmas. Tuhan memberkati nih guys. Aku lagi mau makan ayam tuh guys. Aku masak ayam guys. Nih aku makan ayam nih guys. Nih. Guys, ayamnya banyak banget guys. Nih guys, ayamnya tuh. Guys, ayamnya guys. Tuh guys. Ayamnya guys. Nih, ayamnya tuh masih ada kulit-kulitnya. Lekker van der Ongkos. Nah. Ada gereja guys, gereja dekat rumah yang biasanya dia tiap tahun merayakan Natal, tapi tahun ini kayaknya dia tidak merayakan Natal. Biasanya dia tiap tahun dia merayakan Natal. Dari mana aja dia merayakan Natal, tapi kayaknya tahun ini dia tidak merayakan Natal. Dan di rumah saya pun tahun ini tidak merayakan Natal. Biasanya masak-masak, bikin kue, nih tidak merayakan Natal. Aku makan dulu ya guys, aku sudah berdoa nih karena ini kedua kali aku nambah nih guys. Tadi yang pertama aku nggak aku videoin karena aku tadi udah lapar banget. Jadi ini makan barusan pagi-pagi aku masak ke pasar. Makannya pakai keju. Ntar dulu ya guys, aku pakai keju ya guys. Guys, nih aku kemarin beli keju nih guys. Tuh, keju cheddar. Nih guys, makan ayam sama keju. Nih kejunya nih enak banget, sudah dibuka guys. Nih. Keju mantap. Makan pakai keju guys. Ayam dikejuin. Enak guys. Aku makan dulu ya guys. Nih, aku udah berdoa, tinggal nambah yang kedua kali. Makan mantap. Enak banget guys. Ada orang guys. Aku kan bergereja di Tiberias guys. Mak, udah lama aku di Tiberias. Dari center belum ada, dari Nias belum ada. Saya gerejanya di Wendy's dulu, Atrium. Cuma lama di situ karena corona kemarin, jadi kita ibadahnya ditutup.
Nah, saya ibadah di Tiberias itu lama guys, bukan baru. Katanya saya dibilangnya numpang. Saya dibilangnya numpang katanya. Jadi saya punya Alkitab 2. Satu Alkitabnya GPIB Petra, waktu saya di sini saya dikasih tahun 86, tahun 85 deh kalau nggak salah. Nah, satu lagi Alkitab dari Tiberias saya dikasih. Alkitab dari Tiberias. Ada stikernya Tiberias. Nah, Ntar dulu guys, aku nambah ayam dulu ya. Nambah ayam lagi. Nah, mantap. Guys, aku nambah ayam lagi guys. Nih. Nah, Alkitab itu aku kalau kalau balas ibadah di Tiberias, aku ibadahnya di GPIB di Bethesda. Nah, kalau ibadah di Bethesda saya bawanya Alkitab Tiberias. Saya pernah diceplosin begini guys sama jemaat GPIB. Katanya numpang. Saya dibilangnya numpang. Sedangkan saya orang Tiberias lama di situ, udah dibaptis di situ. Nah, kalau saya numpang, berarti yang lainnya yang ibadah di Tiberias jemaat-jemaatnya numpang juga dong. Iya kan? Nah, kalau jemaat GPIB Petra bilang saya numpang di Tiberias, berarti jemaat Tiberias kan banyak, bukan saya aja. Berarti jemaatnya cuma numpang doang, semuanya numpang dong ke Tiberias. Kan salah kalau begitu. Tiberias kalau nggak ada jemaat emang bisa, pendetanya khotbah kan nggak bisa, tanpa jemaat bisa. Banyak banget guys. Udah lama nggak makan ayam. Mereka yang nggak pernah gereja di Tiberias, yang bukan jemaat Tiberias, saya bingung. Kok dia bisa bilang dia orang Tiberias, sedangkan dia nggak pernah tahu, nggak pernah datang ke Tiberias, nggak pernah. Ciri-cirinya orang Tiberias itu guys, itu minyak. Itu orang Tiberias. Ya, saya nggak mau lah dibilang numpang. Kalau saya orang lama di Tiberias dan saya pun orang di GPIB orang lama. Saya dibilang numpang, nggak mau lah dibilang numpang. Tanggal 6 ini saya diundang. Natalan sektor Natalan jemaat sektor. Tanggal 6 Januari saya nggak datang. Satu orang, satu kepala 100.000. Satu kepala 100.000.
Makan apa guys hari gini satu kepala 100.000. Makan 100.000 di Kelapa Gading kenyang guys. 20.000 ayam. Sampai makan sampai kenyang. Kesel nggak guys? Kesel kan dibilang saya jemaat di Tiberias bukan baru, banyak. Saya bawa jiwa-jiwa banyak di situ. Saya dibilang numpang, kesel nggak? Iya. Bukan jemaatnya, pendetanya yang kurang ajar. Duitnya mau. Bukan jemaatnya, pendetanya yang kurang ajar, majelisnya yang kurang ajar. Mereka mau duitnya. Orang kolektor, kita kan kalau gereja kan selalu kolektor duitnya, lu mau lu ambil duitnya. Tapi kita dibilang numpang. Pendeta makan dari mana kalau bukan dari congor? Kalau saya numpang, kembaliin dong uang yang saya kasih kolektor buat Tuhan, buat gereja. Jangan diambil kolektor saya. Tapi guys, mau tahu nggak? Saya belum pernah yang namanya ketemu pendeta khotbah ya tentang pelacur, belum pernah. Ada pernah sekali pendeta ngomong dia khotbah bercerita soal pelacur. Abis dia khotbah pelacur, besoknya dia nggak boleh tugas lagi di situ, nggak boleh khotbah lagi di situ. Saya nggak bohong. Kemarin ada pendeta, namanya pendeta Gideon Simanjuntak. Dia ngebahas dia khotbah soal pelacur. Dia soal pelacur. Tuh akhirnya kemarin 25 Desember malam Natal gerejanya ditutup, nggak merayakan ibadah Natal. Nggak boleh. Mana ada pendeta khotbah soal pelacur. Dulu pernah ada dia ada pendeta. Dia khotbah masalah dia khotbah materinya dia soal pelacur. Besoknya dia udah nggak boleh tugas lagi di situ, nggak percaya, nggak boleh. Lu jangan bilang orang numpang, jangan bilang orang pelacur, tapi duitnya lu mau, kan bego. Khotbah sekali ibadah 5.000. Kalau 4 kali ibadah udah 20.000 di Tiberias. Sekali ibadah 5.000. Kalau awal bulan 2 kali ibadahnya 10.000. Nah kalau 4 kali ibadah 40.000 ibadahnya. Sanggup lu dari saya masih di Wendy's mengembalikan uang yang saya investasi sama Tuhan. Sanggup itu Tiberias mengembalikannya. Sanggup GPIB mengembalikan uang saya yang saya tabur, yang saya investasikan di rumah Tuhan. Sanggup dia mengembalikannya. Saya yang kolektor, saya yang ikut turut membangun pembangunan gereja, perpuluhan saya bagi ke Tuhan, ke rumah Tuhan. Yang dapat sembako orang lain, yang dapat dibantu soal beras, sembako orang lain. Saya nggak pernah dikasih apa-apa dari gereja. Tapi nggak apa-apa kalau saya.
Kalau seandainya saya numpang di Tiberias atau di GPIB, itu jemaat GPIB berapa banyak? Kan bisa dihitung berapa banyak jemaat GPIB. Berarti kan kalau yang berjemaat di GPIB bukan saya aja, berarti mereka semua numpang juga dong. Lah pendeta makan dari mana kalau bukan dari uang-uang kolektornya jemaat? Ada pendeta. Saya udah ngomong, lu khotbah materinya pelacur. Gue bilang gini, lu kalau khotbah materinya pelacur, besoknya lu nggak akan boleh tempat ibadah lu ditutup. Benar kan? Akhirnya tempat ibadahnya kemarin 24 Desember dia nggak merayakan ibadah Natal, malam Natal dia nggak merayakan ibadah. Gue udah bilang, di Tiberias pernah ada pendetanya pendeta terkenal juga sih, pendeta yang udah lama juga, yang udah senior. Dia khotbah soal pelacur, materinya materi pelacur. Mau tahu nggak? Abis dia khotbah pelacur, minggu depannya udah nggak khotbah lagi, dikeluarin dari Tiberias. Sekarang saya tanya, jemaat di Tiberias itu orang-orang Chinese semua, rata-rata Chinese semua. Emang kalau Chinese itu ada yang nggak pelacur? Diglodok. Jangan mau duitnya dong. Lu ngomong orang pelacur-pelacur, duitnya mau, duit persembahannya. Kita yang nabur enak, tinggal dia tiap bulan dapat sembako, dapat duit, dapat bantuan anak yatim. Gue juga anak yatim piatu lagi malahan. Nggak mau lah, ngapain? Saudara saya di Tiberias, suaminya yang pertama cerai, orang China. Yang kedua orang Ambon, cerai juga. Anaknya nggak karu-karuan, kemana? Ntar nih, saya catat. Kemarin malam Natal gue kolektor 25.000, gue catat. Gue catat di buku, di kertas. Biar tahu kalau gue kolektor setiap minggu sekian. Jadi kehitung berapa masuk ke uang gue di situ. Nggak pernah dapat apa-apa. Gue di Kelapa Gading, di Tiberias nggak dapat apa-apa. Di GPIB pun gue nggak dapat apa-apa. Enak. Mereka enak. Yang nabur cuma 2.000, 1.000, enak. Ya udahlah, kayak gitu-gitu saya mah orangnya nggak pernah perhitungan. Mau orang saya pikir itu juga uang Tuhan, dari Tuhan, ya kan, nggak mau. Ngapain saya hitung-hitungan sama Tuhan? Nggak pernah mau. Cuma saya nggak sukanya gerejanya, yang peraturan gerejanya suka menyeleweng, suka melenceng, menyeleweng gitu, menyelewengkan uang, menyelewengkan dana. Nanti saya yang nggak tahu apa-apa jadi kena getahnya, saya yang nggak tahu apa-apa jadi kena imbasnya gitu. Saya kan jarang-jarang di GPIB, orang saya di Tiberias. Sekarang gini, kalau saya memang bermasalah di Tiberias, nggak mungkin dong saya masih bisa datang ke Tiberias. Kalau memang saya bermasalah di GPIB, nama saya udah tercoreng di GPIB, nggak mungkin dong saya masih berani datang ke GPIB gitu aja.
Ya iya, mau taruh di muka, mau taruh di mana muka saya kalau nama saya udah tercoreng di GPIB? Ya kan istilah kata boleh dibilang apa kata ya, malu lah ya akhirnya. Oh dia malu kali itu gini-gini, enggak. Memangnya saya berbuat apa di GPIB? Saya nggak pernah berbuat apa-apa di GPIB. Memangnya saya pernah berbuat apa di Tiberias? Apa saya ngambil uang persembahan? Apa saya mencuri uang kotak persembahan? Kan nggak mungkin. Kalau saya mencuri uang kotak persembahan udah ditangkap polisi, pasti paling nggak udah diproses dong. Makanya di GPIB itu saya jarang ibadah. Saya seringnya di Tiberias, apalagi sekarang waktu sejak corona udah jarang, apalagi mata saya udah sekarang udah nggak kelihatan. Jarang banget saya ibadah gitu loh. Kalau dulu mata saya masih bisa ngeliat, rajin banget. Nah sekarang saya tanya, kalau memang saya bermasalah di GPIB atau di Tiberias, pasti saya malu dong datang lagi ke sana kan, iya. Saya masih datang di GPIB, saya masih datang di Tiberias. Oke guys, perut saya sakit guys, habis makan. Terima kasih, thank you for watching, God bless you.